Mbak Nana ini kan putri dari seorang tokoh agama. Banyak sekali yang masih mempersoalkan kenapa Mbak Nana itu tidak berhijab katanya. Kalau aku sih santai ya. Cuma kalau orang mungkin ya katakan ya orang Muslim pastinya dan anak dari tokoh agama gitu. Pasti pertanyaan itu sering banyak ya. Sudah pernah dijawab? Oh, aku jawab beberapa kali aku jawab. Jadi aku tuh bersaudara berlima, 4 perempuan, 1 laki-laki. Aku nomor 2. Dan seluruh saudara perempuanku dan ibuku tuh berjilbab. Memang aku yang nggak berjilbab. Dan apa namanya, dan ini aku sampaikan tuh di podcastnya Haji Roma Irama. Aku tuh ada satu analogi yang kerap Abi berikan ke aku untuk menjelaskan soal berbagai dalil agama. Not necessarily soal hijab, tapi juga dalil agama yang lain. Aku sering nonton tuh obrolanmu sama Abi. Abi. Aku nonton, favorite itu suka. Oh, thank you. Kapan-kapan ngobrol sama Mau banget, seru. Mau banget. Siap. Mau nggak lanjut? Iya. Jadi Abi tuh kasih analogi seperti ini. Allah tuh tidak akan bertanya. Allah tuh tidak akan bertanya 5 tambah 5 itu berapa? Karena jawabannya pasti 1, 10. Tapi Allah itu bertanya 10 itu berapa tambah berapa ya? 10 itu bisa 9 tambah 1. Betul. Bisa 8 tambah 2. Betul. Bisa 3 tambah 7. Bisa 6 tambah 4. Ada banyak cara untuk meraih ridho Allah. Tidak harus lewat satu cara. Karena sekali lagi, kalau ditanyanya 5 tambah 5 cuma 1 jawabannya. Ada banyak cara untuk meraih ridhonya, ada banyak cara untuk insya Allah masuk dalam rombongan orang-orang yang dianugerahi surga. Dan Allah itu selalu memberikan hidangan. Ada teh, ada kopi, ada air putih, ada jus. Pilih hidangan itu. Dan itu yang kemudian aku jadikan, analogi itu yang aku pahami. Dan insya Allah aku akan berusaha untuk meraih ridho Allah lewat beragam cara gitu. Oke, itu jawaban yang tafsir sendiri. Kalau saya menangkap ada banyak hidangan dari analogi itu, pilih yang kamu suka. Karena dapur orang beda-beda. Dan bertanggung jawablah atas apa yang kamu pilih. Kalau jawaban yang lebih pendek lagi adalah ada buku Abi soal itu, Jilbab Wanita Muslimah. Silahkan dibeli, silahkan dibaca. Karena terkadang aku merasa ya, orang bertanya itu bukan karena mau tahu. Orang bertanya untuk menuding. Jadi dia bukan karena benar-benar mau tahu apa alasan lu. Itu cuma basa-basi nanya untuk kemudian bilang lu nanti masuk neraka karena lu gak pakai jilbab. Yeah. Tahu kan? Dan jadi sekali lagi, if you really wanna know, teman-teman tersayang, kalau memang betul-betul mau tahu, Iqra, ada bukunya, baca bukunya. Dan mudah-mudahan itu bisa menjawab berbagai pertanyaan itu. Ada hal yang cukup menarik untuk kita garis bawahi dan menjadi catatan penting, khususnya terkait dengan muslimah dimanapun berada. Tentu di antara tanda-tanda ketakwaan itu ada implementasi yang kita dapatkan dalam kehidupan berupa tanda-tanda yang Allah kenalkan langsung sebagai jati diri seorang muslimah. Kita beri contoh misalnya jilbab yang dikenakan hanya oleh muslimah, tidak oleh muslim. Oleh perempuan muslimah yang beriman, tidak oleh laki-laki. Dulu saat di awal periode Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Yathrib. Nah, yang kelak Yathrib ini akan berubah menjadi suasana kota yang mencerahkan sehingga disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Ya, kota yang mencerahkan, membawa perubahan cahaya-cahaya kebaikan. Dari yang tadinya kacau secara ekonomi, kemudian juga kacau secara sosial, dinamika masyarakatnya itu dekat kepada hal-hal yang kadang-kadang mengganggu ya, stabilitas, permusuhan dan sebagainya. Maka Nabi SAW ketika berhijrah, Allah berikan petunjuk pada beliau dalam durasi yang sangat singkat, bisa merubah itu pada tatanan kehidupan civil society. Jadi masyarakat madani yang begitu baik, begitu rukun, begitu kuat akarnya. Dan dalam tahapan-tahapan itu ada juga beberapa drama-drama yang terjadi. Apa diantaranya? Ada kebiasaan preman-preman di sekitaran Yathrib, ya, preman-preman di awal-awal masa Al-Madinah Al-Munawwarah itu jangan dikira nggak ada premannya, ada premannya, ya. Nah, itu suka ganggu perempuan. Khususnya kalau malam-malam perempuan itu ingin, mohon maaf, menunaikan hajatnya, dia keluar, ya, mencari tempat-tempat
toilet umum gitu ya, dalam kondisi di masa itu tentunya. Nah, ini seringkali ketika keluar malam itu mendapatkan gangguan dari preman-preman. Nah, penting diketahui teman-teman, landscape masyarakat pada masa itu, di era itu, dan Islam kemudian datang memberikan perubahan untuk mengarahkan pada kehormatan. Nah, di era itu perempuan terbagi pada dua bagian, pun demikian dengan laki-laki nanti ya. Ada statusnya perempuan-perempuan yang merdeka dalam status yang terhormat, ada perempuan-perempuan juga, saya khususkan perempuan yang statusnya menjadi budak. Nah, di era itu perbudakan masih ada ya, era jahiliyah, bukan hanya di lingkungan masyarakat Jazirah Arab, sampai kita lihat di Eropa pun ya, di Yunani pun, kemudian juga tempat-tempat yang lainnya perbudakan masih marak. Dan dahsyatnya Islam datang untuk mengentaskan semua sifat perbudakan itu. Makanya nanti kita akan lihat dalam hukum-hukum yang turun dalam keislaman, termasuk hukum nikah ya, salah satu manfaatnya, hikmahnya adalah nanti untuk mengentaskan perbudakan. Nanti zakat juga demikian, termasuk aspek-aspek yang lainnya, termasuk waris. Banyak sekali hukum dalam Islam untuk memberikan pencerahan bahwa perbudakan tidak diperkenankan dalam nilai keislaman. Jadi sebelum piagam PBB itu hadir, Islam jauh lebih dulu mengantarkan nilai-nilai kesetaraan dalam kemanusiaan dan nilai-nilai berkeadilan. Secara singkatnya adalah, preman-preman ini itu seringkali mengganggu perempuan-perempuan, khususnya yang kalangan budak. Ya, apa di antara tandanya? Di kalangan budak ini tampil bebas. Di antara cirinya kepalanya nggak ada penutupnya. Jadi kalau mereka keluar malam tidak menggunakan penutup, ya kan? Nah itu mereka pastikan, wah ini budak, bisa diganggu, bisa dikerjai dan sebagainya. Nah ada beberapa perempuan merdeka pun ya, yang ternyata juga karena hajat tertentu dia tidak sempat menutup kepalanya, kemudian dia keluar terganggu juga. Dalam situasi itu ternyata didapati pula ya, beberapa perempuan yang beriman, muslimah, ketika keluar dan ayat tentang kerudung, tentang jilbab itu belum turun, ya, khususnya tentang jilbab, karena nanti berbeda antara menutup kerudung saja dengan jilbab yang melonggarkan dan merendahkan. Begitu keluar, kemudian terganggu dan dilaporkanlah itu kepada Nabi SAW. Nah, laporan yang disampaikan kepada Nabi itu, terganggunya seorang perempuan muslimah, itu yang menjadikan respon Allah Subhanahu wa Ta'ala turun dengan langsung menurunkan satu wahyu yang dengan wahyu itu mengangkat derajat seluruh perempuan muslimah menjadi terhormat, dan dengan itu pula membebaskan nilai-nilai perbudakan, disamakan baik merdeka ataupun yang budak. Sepanjang Anda sudah masuk Islam, Anda terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.